Allah Ta'ala berfirman dalam kitabnya yang mulia, sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Tetapi tahukah Anda bahwa ada satu kalimat, jika Anda ucapkan dengan tulus, diampuni bahkan dosa terbesar sekalipun? Saudaraku yang terhormat, subscribe channel Jalan Menuju Allah dan tekan loncengnya, agar kalian mendapat semua yang bermanfaat bagi agama dan dunia kalian. Wahai saudara-saudaraku tercinta, banyak orang mengira bahwa dosa mereka telah bertumpuk sedemikian rupa hingga mereka putus asa dari rahmat Allah. Tetapi kenyataannya, pintu ampunan terbuka lebar bagi siapa yang tahu cara mengetuknya. Hari ini saya akan mengungkap rahasia agung yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di setiap saat hidupnya. Bahkan beliau mengucapkannya lebih dari 100 kali setiap hari. Bayangkanlah bersama saya, pemimpin semua makhluk yang terjaga dari dosa, yang telah diampuni dosa-dosanya yang lalu dan yang akan datang, lisannya tidak pernah berhenti dari istighfar. Dalam rukuknya, Subhana Rabbiyal Azim, Rabbighfirli, dan dalam sujudnya, Subhana Rabbiyal A'la, Rabbighfirli. Bahkan para sahabat menghitung dalam satu majelis 70 kali beliau mengucapkan Astaghfirullah wa atubu ilaih. Jika ini keadaan orang yang telah diampuni, bagaimana dengan kita? Yang benar-benar mengagumkan adalah apa yang sahih dalam hadis, bahwa Nabi bersabda, sesungguhnya hatiku tertutup dan aku beristighfar kepada Allah 100 kali sehari. Bahkan hati Nabi yang suci merasakan kebutuhan terus-menerus untuk istighfar. Ini bukan kelemahan, tetapi puncak penghambaan kepada Allah, pengakuan bahwa bagaimanapun ketaatan Anda tetap kurang terhadap Khalik Anda. Dengarkanlah sekarang hadis ini yang harus memenuhi hati kalian dengan harapan dan pengharapan. Sahih dalam sunnah, bahwa barang siapa mengucapkan Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, maka diampuni dosanya, meskipun ia melarikan diri dari peperangan. Dan melarikan diri dari jihad adalah dosa besar dari dosa-dosa besar, tidak dilakukan kecuali oleh orang yang lemah imannya, namun istighfar yang tulus menghapusnya sepenuhnya. Lalu bagaimana dengan dosa-dosa kita yang kecil dan besar? Bagaimana dengan kelalaian kita dalam sholat, dengan pandangan haram kita, dengan kata-kata kasar kita, dengan ghibah dan namimah kita? Semua ini dihapus oleh istighfar yang tulus dari hati yang tunduk di hadapan Allah. Tetapi bentuk istighfar terbesar adalah apa yang Nabi ajarkan kepada kita, dan beliau namakan Sayyidul Istighfar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mengucapkannya di siang hari dengan penuh keyakinan, lalu meninggal di hari itu sebelum sore, maka ia penghuni syurga. Dan barang siapa mengucapkannya di malam hari dengan yakin, lalu meninggal sebelum pagi, maka ia penghuni syurga. Ini dalam Sahih Bukhari. Janji Nabawi yang jelas tentang syurga bagi yang mengucapkan doa ini dengan yakin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, a'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika alayya, wa abu'u bi dhanbi, faghfirli, fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Lihatlah kedalaman kalimat ini. Anda mengakui bahwa hanya Allah Rabb dan pencipta Anda, mengakui penghambaan sempurna Anda kepadanya, menyatakan komitmen pada perjanjiannya, berlindung dari kejahatan perbuatan Anda, mensyukuri nikmatnya, mengakui dosa-dosa Anda, lalu menyatakan bahwa tidak ada pengampun selain Allah. Ini tauhid yang sempurna dan kerendahan total di hadapan pencipta. Tetapi ketahuilah bahwa istighfar bukan sekedar gerakan lisan. Banyak yang mengulang astaghfirullah beribu-ribu kali, sementara hati mereka lalai. Istighfar sejati adalah ketika hatimu tunduk di hadapan Rabb-mu, merasakan kebutuhan mutlakmu kepadanya,
menyadari bahwa kamu tidak memiliki manfaat atau mudarat bagi dirimu kecuali dengan izin Allah. Jadikanlah istighfar kebiasaan harianmu, saat bangun, saat tidur, setelah setiap sholat, setelah setiap amal soleh. Nabi mengakhiri setiap ibadah dengan istighfar karena beliau tahu bahwa hamba bagaimana bersungguh-sungguh tetap kurang terhadap Robnya. Allah berfirman, dan barang siapa berbuat kejahatan atau menzolimi dirinya, kemudian memohon ampun kepada Allah, niscaya ia mendapati Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Maka jangan putus asa meski dosamu besar, dan ketahuilah bahwa orang yang bertaubat dari dosa seperti orang yang tidak berdosa.